Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Marah yang Tepat. Bersama saya, Penatua Yason Resiworo Hyang Putra. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur sejak masa remaja kami, Tuhan terus memakai kami. Bahkan anugerah Tuhan itu pada hari ini membuat kami bisa merenungkan firman Allah. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, memahaminya, bahkan juga menjadi pelaku firman. Biarlah kami sejak masa remaja kami Tuhan tuntun untuk menjadi anak-anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Efesus 4 ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Efesus 4 ayat 26. Marah yang tepat. Ada sebuah eksperimen sederhana dilakukan dengan menggunakan 2 botol minuman bersoda. Keduanya dikocok bersama-sama sampai soda dari masing-masing minuman itu bereaksi. Lalu tutup botol dari salah satu minuman itu dibuka. Dalam hitungan detik hampir seluruh isi minuman itu tumpah. Sementara itu botol yang tertutup masih dalam kondisi baik. Demikian jugalah kondisi orang yang sedang marah. Jika ia tidak menutup mulut atau diam, ia akan membanjiri orang di sekelilingnya dengan kata-kata yang bisa saja berdampak buruk. Dalam surat Efesus yang kita baca tadi, pengendalian diri saat marah berkaitan erat dengan identitas. Identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia baru. Setelah bagian sebelumnya menjelaskan mengenai manusia baru yang didasarkan atas pengenalan akan Kristus, penulis surat Efesus menegaskan jika umat Tuhan marah, kemarahan itu jangan menggiring umat Tuhan pada perbuatan dosa. Ayat ini tentu bukan tentang larangan untuk marah, melainkan peringatan agar kemarahan jangan sampai dimanfaatkan oleh iblis untuk menggiring umat pada perbuatan dosa. Sementara itu, keterangan jangan sampai matahari terbenam mengingatkan umat Tuhan untuk hidup dengan tidak menyimpan kemarahan atau dendam, tapi dalam pengampunan. Teens, secara psikologis, marah adalah ekspresi dari perasaan negatif. Sama seperti halnya sedih, takut, kecewa. Sebagai manusia, kita pasti pernah marah. Dan bisa saja suatu hari akan marah. Walaupun demikian, mari kita dengan sadar mengelola rasa marah. Kita kenali apa yang menyebabkan kita marah. Dan bagaimana menyalurkan kemarahan kita secara positif. Yang pasti jangan sampai kita kehilangan kendali dan berbuat dosa. Mintalah pertolongan Tuhan untuk mengendalikan hati dan pikiran kita saat kita marah. Ambillah waktu bagi diri kita untuk marah. Sampai kita tenang, kita mengambil waktu. Tapi jangan hidup di dalam kemarahan dan dendam. Mari hidup di dalam pengampunan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kembali kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk mengelola kemarahan kami.
Sebagai manusia, Tuhan memberikan perasaan marah, dan itu normal. Namun, kami perlu untuk belajar mengenali hal-hal yang membuat kami marah dan menyalurkan kemarahan kami itu secara positif. Dan kami berjanji, Tuhan, berkomitmen untuk tidak hidup di dalam kemarahan dan dendam. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu itu, Engkau menolong kami untuk hidup di dalam kasih dan bukan dalam kemarahan dan dendam. Dan kami mau hidup di dalam pengampunan. Tuntunlah kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian teens renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.